warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Bapak semuanya? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari segala penyakit dan wabah apapun. Insya Allah dengan izin Allah itu akan terjadi. Oke, Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda sekalian, untuk kita kelas, silakan pimpin berdoa untuk rekan-rekannya sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Oke, Anda sekalian, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan juga memulai dengan basmalah, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan hasil dari pembelajaran kita ini dengan maksimal ya. Oke, Anda sekalian, untuk Bapak cek absen ya, absen. Apakah seluruh Anda hadir? Ada yang tidak hadir? Oke, ada satu orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan jika memang beliau sakit, mudah-mudahan Allah segerakan untuk. Siapa di antara Anda yang mengetahui apa pembelajaran kita di minggu yang lewat? Adakah yang mengulang sampai di rumah? Atau ada yang ingat yang masih mengulang mereview materi yang kita pelajari di minggu yang lalu? Terima kasih dan Anda yang masih ingat, yang berpartisipasi menjelaskan kepada rekan-rekannya apa materi kita minggu lalu. Baik, selanjutnya di antara Anda ada yang mengetahui apa judul atau materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul Anda. Pelajaran hari ini adalah beriman pada qadar dan qadar dan juga takdir. Jadi di sini dalam hal ini kita akan mempelajari dalilnya, maknanya. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pelajaran kita ini adalah mengetahui apa makna atau pengertian mendeskripsikan beriman pada qadar dan qadar dan juga takdir. Kemudian juga apa makna dari dalilnya. Kemudian arti dari dalil dan hadis. Baik Anda sekalian, sebelum Bapak mulai menjelaskan, silakan Anda mengurangi aktivitas atau ada yang akan mengganggu aktivitas kita dalam proses pembelajaran, silakan disingkirkan atau disimpan. Dan juga jika ada di samping Anda atau di bawah bangku atau bawah kursi Anda sampah, silakan dipungut terlebih dahulu sehingga nanti kita dalam proses pembelajaran nyaman, sehingga akan lebih efektif dalam proses pembelajaran. Baik Anda sekalian, sekarang kita masuk di inti. Pertama adalah kita akan mengetahui apa itu makna dari qada, qadar ataupun takdir gitu. Jadi kemudian nanti kita akan apa macam-macam dari takdir. Kemudian terakhir adalah kita akan analisis dari dalil-dalil. Itu akan Bapak bagi tugas kelompok. Ya baik, untuk pertama adalah pengertian qada. Qada ini adalah ketetapan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Itu adalah qada atau di Lauh Mahfuz. Kemudian sebagaimana yang dalam dalil Al-Quran nantinya ada kita bahasan terakhir itu nanti kelompok. Kemudian yang kedua adalah qadar. Qadar inilah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap makhluknya. Jadi ataupun takdir. Sebagaimana yang takdirnya adalah sini pengertiannya ya untuk takdir. Takdir ini suatu ketetapan oleh Allah SWT, baik itu yang tidak bisa dirubah maupun yang bisa dirubah. Jadi sebagaimana Allah sampaikan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nasib kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan mengubahnya.
Baik, itu untuk pengertiannya. Apakah ada Nanda yang bisa menjelaskan selain ini yang Bapak sampaikan? Oke, Nanda, bagus. Ya, itu Bapak nilai, Bapak apresiasi untuk keaktifan Nanda. Nanti Bapak nilai, Bapak kasih plusnya. Oke ya. Mungkin masih ada kuis-kuisnya untuk selanjutnya. Kalau ada pertanyaan Bapak lagi, itu akan Bapak kasih nilai plus. Baik, kemudian kita masuk pada macam-macam dari takdir atau kadar. Jadi macam-macam dari dari takdir ini ada dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Ya. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah. Ya. Bisa dirubah dengan ikhtiar, ya. Doa, tawakal. Jadi itu sesuatu ketetapan, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan usaha kita. Jadi tidak ada misalkan contoh, ya. Contoh, Ananda pengen sukses itu dalam proses pembelajaran gitu. Misalkan Anda nanti di ujian semester Anda pengennya juara, naik podium gitu, misalkan, ya. Jadi tentunya untuk mendapatkan hasil yang untuk meraih juara atau naik podium nanti pas di pembagian lapor atau naik kelas atau ujian tengah semester, ujian semester ganjil, ya. Itu Anda perlu kerja keras, ya. Perlu belajar dan belajar. Menjadah wajadah. Siapa bersungguh, ia akan dapat. Jadi Anda sekalian, itu sudah bentuk tadi takdir mu'allaq. Kemudian Bapak berikan contoh lagi. Misalkan Anda sekarang berkeinginan atau bermimpi menjadi orang yang kaya. Amin, ya. Mudah-mudahan dengan kita ada mimpi, ya, dengan adanya kita keinginan, cita-cita, tentu harus kita diiringi dengan perbuatan, ya. Perbuatan usaha kita yang harus kita lakukan apa sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Tentu kita setelah kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kita itu bisa terwujud. Dan setelah itu apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya itulah yang terbaik menurut kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang menurut kita itu baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketetapan Allah, apapun putusan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah takdir yang baik untuk diri kita sendiri. Oke, Nanda. Kemudian takdir mubram, ya. Yang kedua adalah takdir mubram. Ini takdir yang telah ditetapkan Allah. Yang ditetapkan Allah. Dan ini tidak bisa dirubah. Bisa dirubah, ya. Jadi untuk takdir mubram ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita mengubahnya. Mungkin jika bisa diubah mungkin adalah seizin Allah Subhanahu wa taala gitu. Contohnya apa? Jadi di sini misalkan contohnya adalah kematian, ya, kematian. Takdir dalam hal segala sesuatunya, misal bencana. Itu dalam takdir, ya, mubram itu adalah kematian. Jadi kematian ini, ya, sudah termasuk kiamat kecil. Jadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala si Fauzan. Allah tetapkan di Lauh Mahfuz sebelum lahir ke dunia ini oleh orang tua Nanda. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti si Fauzan meninggalnya karena ini dalam umur segini. Jadi kita tidak bisa mengetahui kapan kita meninggal, kecil bisa meninggal.
Jadi Allah maut itu tidak memandang waktu, umur, kekayaan, harta, tinggi pendidikan. Allah tidak memandang untuk itu. Siapapun yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Jadi anak sekalian, makanya dalam hal ini, misalkan dalam kematian ini kan tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita mengetahui kapan kita ini meninggal, kapan ajal itu datang kepada kita, kapan malaikat maut akan menjemput ajal kita gitu. Makanya itu kita mempersiapkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai yang tadi, untuk mendapatkan hasil maksimal di akhirat nanti, tentunya kita harus berusaha, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, man arada dunya fa'ali bi'il, wa man arada akhirah fa'ali bi'il, wa man arada ma fa'ali bi'il. Jadi Anda sekalian, dengan kita memiliki ilmu, kita bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat, dan juga bisa bahagia di dunia akhirat. Tentunya dalam hal itu tidak lepas dari usaha. Oke Anda sekalian, itu untuk macam-macam takdir. Kemudian kita lanjut kepada sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan untuk mengenai dua takdir ini? Takdir mubham dan takdir mu'allaq. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan dengan yang terakhir adalah mengenai dalil yang berhubungan dengan takdir ataupun qada dan qadar gitu. Jadi Anda sekalian, karena telah Bapak sebutkan tadi surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang Bapak bacakan tadi adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum jika kaum itu sendiri tidak mengubahnya. Dan juga Allah itu telah menetapkan segala sesuatu itu di lauh mahfuz atau di kitabnya, di lauh mahfuz. Sebelum kita ada di dunia ini, Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Itu surat Al-Qamar. Jadi Nanda, silakan sekarang Bapak bagi 3 kelompok, karena Nanda 3 baris ke belakang ya. Jadi untuk bagian kanan Bapak ini adalah kelompok pertama, tengah kelompok 2, dan kiri ini adalah kelompok 3. Oke. Untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu 15 menit ya. 15 menit nanti dipresentasikan di depan. Dan setelah presentasi kelompok selesai, ini Bapak simpulkan ya Nanda. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan jika ada pertanyaan mengenai pembagian tugasnya. Ya, untuk pembagian tugasnya pertama adalah mencari dalil berhubungan dengan takdir atau qadar. Jadi selain yang Bapak sebutkan tadi, cukup 3, minimal 2 ya, minimal 2. Nah, silakan presentasikan nanti. Dan juga untuk yang sebentar ini, untuk pembagian tugasnya dalam kelompok ya, terserah Anda siapa yang akan mempresentasikan, siapa yang akan menulis, dan intinya adalah bekerja sama gitu. Ya. Dan waktu 15 menit selesai, nanti langsung dipresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3, dan setelah itu akan mempersimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke Anda, silakan bekerja. Oke Anda sekalian, terima kasih dalam presentasikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi sini Bapak ingin menguatkan dalil yang Anda cari semuanya itu adalah benar gitu. Jadi baik itu penjelasannya, maknanya itu sudah benar ya. Kemudian dalam ini Bapak tegaskan, segala sesuatu yang kita inginkan atau kita capai harus dengan usaha, ikhtiar dan doa gitu. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya gitu. Jadi dan juga qada itu telah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Sebelum kita ada di dunia ini, Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Allah telah menetapkan kita hidup di bumi Allah. Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Allah telah menetapkan hal yang tidak pernah kita duga. Kemudian untuk takdir atau qadar gitu. Jadi dalam hal ini, takdir ini Allah telah menetapkan segala sesuatunya untuk hambanya. Baik itu yang pertama adalah baik itu kematian, kesuksesan, kekayaan,
kemiskinan, ya. Segala sesuatu itu adalah dengan takdir pembagian dua yang Pak jelaskan tadi. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dan tidak takdir yang tidak bisa dirubah. Oke, Anda sekalian, bisa dipahami materi kita hari ini. Oke, Anda sekalian, mungkin untuk minggu depan, ya, tugas Anda di rumah, silakan dipelajari materi kita minggu depan adalah beriman kepada hari akhir, ya. Nanti silakan dirangkum atau resume, ya, rangkuman mengenai materi tersebut, gitu. Jadi itu tugas Anda minggu depan, ya. Silakan dikerjakan, jangan sampai tidak ada yang buat atau dengan alasan yang lain, tinggal di rumah nanti kepalanya ditinggalkan lagi, ya Anda. Jadi tidak ada alasan-alasan yang tidak syar'i atau yang tidak benar, gitu. Jadi itu betul-betul Anda kerjakan di rumah nanti, tidak ada boleh yang sama, ya, mengerjakan sendiri, tidak ada kompromi, tidak ada yang nyontek tugasnya, ya. Oke Nanda, apakah dengan materi hari ini Anda bisa paham? Oke, terima kasih Nanda. Mungkin itulah materi kita hari ini. Bapak cukupkan. Pak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.